Shalom, selamat siang Pak. Saya atas nama Firentina Kewasule, NIM 2103030107. Prodi Sosiologi kelas C semester 1. Di sini saya akan mereview buku dari Bapak Profesor Miriam Budiarca yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, jumlah halaman 546 dan nomor ISBN 978 979 2234947. Di sini saya hanya mengulas mengenai bab pertama saja dari buku ini, yaitu mengenai sifat, arti, dan hubungan politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pada bagian pertama buku ini, Bapak Profesor Budiarjo membahas mengenai perkembangan dan definisi ilmu politik. Antara lain, bahwa ilmu politik tergolong ilmu yang baru lahir pada abad ke-19 dan dikatakan pada tahap ini ilmu politik berkembang secara berdampingan dengan cabang ilmu lainnya. Akan tetapi, jika ditinjau lebih luas lagi, maka ilmu politik dikatakan lebih tua umurnya. Dikatakan bahwa di berbagai dunia pada masa sebelum Masehi sudah banyak pemikiran-pemikiran mengenai politik. Misal di Yunani kuno oleh Herodotus, Plato, dan Aristoteles. Sementara di Indonesia sudah ada sejak abad ke-13 dan ke-15 Masehi. Pada masa Majapahit, yaitu pada kitab Negara Kertagama dan juga pada Bat Tanah Jawi. Di sini juga disebutkan bahwa pemikiran politik Indonesia semakin terdesak oleh pemikiran politik Barat pada masa imperialisme. Sedangkan di Eropa, bahasa politik dimulai sejak abad ke-18 dan 19 dan banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya hanya negara. Hal yang sama juga terjadi di Amerika. Di buku ini juga dijelaskan bagaimana perkembangan politik setelah Perang Dunia yang Kedua, yang dimana semakin pesat dengan didirikannya berbagai fakultas yang mencakup kajian politik di dalamnya di berbagai universitas di dunia. Selain itu, perkembangan ilmu politik juga dapat didorong dari UNESCO, di mana pada tahun 1948 menyelenggarakan satu survei mengenai kedudukan ilmu politik kira-kira 30 negara. Pada sub materi yang pertama ini menyatakan bahwa ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Di sini saya sangat setuju dengan hal tersebut, di mana ilmu politik merupakan hal yang penting untuk dipelajari, terutama bagi orang-orang yang nantinya akan berakhir di pemerintahan, maupun tidak ada salahnya mempelajari ilmu politik karena ilmu politik juga tidak semata-mata tentang negara saja. Pada bagian kedua buku ini membahas mengenai ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, di mana Profesor Maryam menjelaskan yang selama ini juga menjadi polemik, yaitu apakah ilmu politik termasuk ilmu pengetahuan. Maka diuraikan karakteristik dari suatu ilmu pengetahuan, yaitu tentang untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Namun jika hal tersebut menjadi patokan, maka ilmu politik bukanlah ilmu pengetahuan, karena objek yang diteliti oleh ilmu politik adalah keseluruhan adalah manusia. Pada tahun 1984, para ilmuwan politik mendefinisikan
Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan terkoordinasi mengenai pokok pikiran tertentu. Jika didefinisikan dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam buku ini. Pertama, pendekatan perilaku dan pendekatan tradisional. Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai definisi ilmu politik. Pada buku ini ditulis secara umum maupun dari para ahli, antara lain Plato, Aristoteles, Peter Merkel, dan masih banyak lagi. Di dalam buku ini, para ahli politik selalu menekankan politik hanya pada satu bidang antara negara, kebijakan, kekuasaan, ataupun alokasi. Dalam buku ini disimpulkan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah: 1. Negara, suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ahli-ahli yang menekankan politik pada negara antara lain Roger F. Sultan dan J. Barnett. Yang kedua adalah kekuasaan, kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku. Perbuatan kekuasaan dalam pemerintah sangatlah menjadi pusat perhatian masyarakat di Indonesia dalam percaturan politik di Indonesia sendiri. Ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif meningkat seluruh masyarakat. Selanjutnya, kebijakan umum. Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam suatu memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian atau alokasi adalah pembagian penjatahan nilai-nilai dan masyarakat dalam politik. Jika pembagian atau alokasi yang tidak merata itu erat hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Pada bagian keempat, kita akan membahas sedikit mengenai bidang-bidang dari ilmu politik. 1. Teori politik, yang merupakan bahasan sistematis dan generalis dari fenomena politik. Kedua, lembaga-lembaga politik, misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan sosial. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Pada bagian terakhir, kita akan membahas mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Hubungan politik dengan sejarah, dijelaskan bahwa sejarah merupakan alat paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan berupa data dan fakta masa lampau untuk diolah. Yang kedua, filsafat dengan ilmu politik. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan sosial dengan ilmu politik. Yang kedua, hubungan psikologi sosial dengan ilmu politik. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan hukum lainnya.